Oke, hello semuanya. Jumpa lagi. Buat yang sudah lama subscribe di channel Matt Einstein, akhirnya jumpa lagi. Ini adalah saya, sosok di belakang suara dari seluruh aplikasi video Matt Einstein yang sebelumnya itu lebih ke arah picture ya. Jadi perkenalan terlebih dahulu, siapa saya? Nama saya Dimas Muklas. Dari pengalaman yang lama, saya merupakan salah satu orang yang mengawali kalau dulu ada namanya aplikasi belajar bareng-bareng itu namanya Brainly. Saya adalah salah satu orang paling awal di Brainly Indonesia. Pernah juga kemudian menjadi direktur untuk Brainly secara global dari sisi konten, dan project ini terkait dengan Matt Einstein yang sekarang namanya Cognizo. Namanya Cognizo ya. Jadi ada website juga cognizo.net. Ini adalah project pribadi saya yang saya usahakan selama saya bekerja di dunia profesional. Saya juga punya area di mana saya bisa bermanfaat untuk pendidikan, khususnya dengan bahasa Indonesia, karena ini adalah bahasa orang tua saya, bahasa ibu dan ayah saya. Jadi saya usahakan tetap ada kontribusinya. Nah, website cognizo.net ini adalah website yang memang fokuskan ke teman-teman semua, ke adik-adik pelajar, orang tua, siswa yang harapannya adalah mencoba untuk memahami berbagai macam pelajaran. Saya tidak menyebutnya sebagai pelajaran sekolah aja ya, tapi merupakan pelajaran kehidupan, karena untuk paham akan sebuah teori materi itu adalah hak semua orang. Plus di sini juga untuk memahami logika ini akan sangat bermanfaat di kehidupan Anda ke depannya ya. Jadi nanti kalau Anda misalkan bekerja sebagai apapun itu, teknologi dan kemampuan serta pengalaman Anda dalam bisa memecahkan berbagai macam permasalahan di sekolah ini sangat membantu juga nanti di kehidupan nyata. Oke. Salah satu contohnya, kita akan langsung aja bagaimana pembahasan di cognizo.net ini. Jadi saya akan langsung buka aja websitenya. Di sini akan saya tunjukkan seperti apa contohnya ya. Oke, record. Oke, kita mulai ke websitenya. Jadi semuanya bisa buka di cognizo.net ini. Aksah kognitif anak. Kognitif itu maksudnya apa? Jadi kognitif itu adalah kemampuan untuk berpikir logis, dalam artian kemampuan Anda untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan yang itu tidak hanya dari sisi teori, tapi dari sisi logika, dari sisi pengalaman, dari sisi intuisi. Misalkan ada pertanyaan, oh ini orang kognitifnya bagus sekali, misalkan dia disebut sebagai punya tangan emas gitu, karena dia itu dari berbagai macam pengalamannya dia mengetahui bahwasanya misalkan untuk memperbaiki sebuah mesin kendaraan itu konsepnya seperti ini, teori fisikanya seperti ini, sehingga walaupun belum pernah melihat mesin itu, karena dia tahu berbagai macam background di belakangnya, dia langsung bisa memperbaiki atau punya logika yang kuat untuk belajar secara cepat. Nah, kita akan masuk ke pelajaran yang sangat menarik yang banyak ditanyakan, yaitu terkait dengan putaran roda gitu ya. Kita masuk dulu di sini. Nah, di sini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana sih bentuk pembelajaran di cognizo.net ini, kenapa ini menarik dan kenapa ini bisa dijadikan sebagai referensi. Karena ada beberapa pertanyaan seperti ini. Menentukan berapa kali roda berputar jika diketahui jarak jari-jari dan jaraknya. Ini kalau saya jalankan animasinya itu seperti ini. Jadi roda itu berputar. Oke, pause. Dan secara putaran itu sebenarnya itu adalah perkalian dari keliling roda. Karena roda itu bentuknya seperti ini, ada kelilingnya. Jadi kalau dia itu mencapai jarak 10 meter, nah roda itu kelilingnya itulah yang kemudian kita kalikan ya. Dari situ kemudian kita bisa mengetahui putarannya. Jadi otomatis saat kemudian jari-jari itu berbeda, ada jari-jari sepeda, jari-jari motor. Jadi jari-jari itu adalah dari sumbu roda itu hingga titik terluar, itu disebut jari-jari. 2 kalinya itu disebut diameter. Nah, di sini kemudian sepeda, motor, mobil, bus, dan truk itu semua berbeda. Semakin kecil jari-jarinya, semakin banyak putarannya, semakin besar, semakin kecil putarannya. Kita kemudian bisa mainkan di sini. Misalkan jari-jari rodanya seperti motor tadi adalah 30 cm, kalau truk 55 cm,
Kalau misalkan kendaraan yang lebih besar seperti bulldozer atau apa itu lebih besar lagi, jarak temunya juga bisa diubah di sini. Nah, rumus perhitungannya, nah ini sebenarnya yang menjadi momok itu kenapa orang nggak mau kemudian lanjut lebih dalam, karena mereka khawatir untuk lihat rumus. Padahal rumus itu sebenarnya konsepnya adalah hasil dari pemikiran. Kalau misalkan Anda amati, kemudian Anda ingin coba replikakan, Anda ingin coba implementasikan, misalnya Anda akhirnya mengetahui secara logika, ini cara menghitung untuk jari-jari sepeda. Tapi kemudian untuk bisa direplikasi, kita membutuhkan rumus agar orang lain bisa melakukannya seperti Anda mengamati mereka. Makanya kemudian disebut rumus. Rumus keliling roda ini adalah 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan jari-jarinya. Itu adalah rumus keliling ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat misalkan jari-jarinya 90 cm, kemudian kita ambil pi 3,14, berarti keliling rodanya adalah 565,49. Jadi roda ini dari satu titik ke titik berikutnya itu panjangnya 565 cm. Kalau misalkan dia diambil di sini jari-jarinya 90 cm. Nah, 90 cm itu segini gitu ya. Atau wow, itu kayaknya ini deh. Roda dari truk besar yang kerjanya di pertambangan gitu ya. Karena bayangin aja, sekali dia berputar itu sekitar 5 meter tercapai, terlampaui. Nah, kemudian kalau misalkan jarak tempuhnya 44 meter, berarti jarak dibagi dengan keliling. Di sini 44 meter itu sama dengan 4.400 cm dibagi dengan 565 cm. Artinya dia berputar sebanyak 7,78 kali. Nah, kalau misalkan nih jarak tempuhnya diperkecil menjadi cuman 4 meter, dia bahkan nggak sempat berputar sekali. Jadi berputarnya cuman 0,7. Jadi baru bergerak dikit, udah terlampaui. Nah, itulah konsepnya seperti itu. Jadi langkah pertama itu adalah hitung keliling roda, langkah kedua adalah hitung jumlah putaran. Itulah contoh jadi penjelasan di Cognizo ini atau di Math Einstein versi 2 ini. Harapannya teori-teori atau ilmu ini bisa dipahami tanpa Anda harus fokus mengingat rumus, tapi dari logika aja udah tahu. Oke, seperti itu dulu. Mudah-mudahan memberi pencerahan. Dan saya tunggu komentar-komentarnya. Banyak juga komentar yang masuk. Saya nggak masalah komentarnya ada yang positif, negatif. Menurut saya Anda menginvestasikan waktu untuk memberikan komentar, itu saya sudah terima kasih sekali. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video Cognizo berikutnya. Jangan lupa mampir ke websitenya ya. Bisa juga buka account di sana secara free atau gratis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.